terjadi satu pertanyaan, ya, akhirnya saya memberi jawaban begini dalam ilustrasi. Karena mereka cukup tegang, karena mereka cukup tertarik dalam berdiskusi itu, lalu saya putuskan begini. Coba dengarkan, saya mau katakan kalimat ini. Mengapa binatang tidak bisa menyesal? Kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak akan melihat, bukan nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah melihat binatang itu menyesal. Nggak ada. Tapi manusia adalah pribadi yang bisa menyesal. Nah, mengapa binatang nggak bisa menyesal, tapi manusia bisa menyesal? Maka itu kita nggak pernah ketemu seekor kucing begitu saja keliru. Nggak akan. Mereka nggak akan pernah menyesal. Maka itu kita nggak pernah dengar ada sapi putus asa, ada kera bunuh diri. Nggak mungkin. Karena apa? Mereka tidak pernah bisa memilih. Dalam hidup binatang tidak pernah ada pilihan. Tapi dalam hidup manusia itu ada pilihan. Nah, penyesalan itu terjadi 100% karena salah memilih. Nah, salah pilihan itu akarnya karakter orang itu. Saya beri contoh yang lebih sederhana lagi. Mengapa ada orang bisa kena tipu lewat SMS, lalu uangnya hilang? Mengapa ada orang yang bisa kena gendam, istilahnya, naik angkot atau di pasar ditepuk orang, terus bisa begini tertipu? Tapi mengapa ada orang nggak bisa ditipu lewat SMS? Pernah nggak sahabat kehidupan menyadari karakter jawabannya? Di mana kita menemukan? Coba renungkan. Orang yang nggak tamak akan uang, orang itu nggak akan bisa kena gendam. Orang yang gak rakus dengan uang tidak mungkin bisa kena tipu lewat SMS. Coba renungkan itu. Tapi orang yang doyan duit, maaf saya pakai kata ini, yang karakternya itu mata duitan, dia paling gampang kena tipu. Oh, saya sering terima SMS seperti itu. Kalau saya terima SMS, saya pasti balas. Dan kalau masalah itu, balasan saya begini, ambil sendiri, saya sibuk. Itu aja. Kalau dia punya uang, ngapain dibagi-bagi? Pakai aja sendiri. Jadi kalau karakter kita dengan uang itu bisa menang, maka kita nggak akan terjerumus. Begitu pula dalam karakter emosi kita, kemarahan kita. Kenapa ada orang bisa marah-marah? Orang yang bisa marah-marah itu karakternya sombong. Kenapa sombong? Karena orang itu nggak mau dinasihati, nggak mau disalahkan. Orang yang marah-marah selalu menganggap dirinya benar. Sahabat kehidupan, kita harus rendah hati. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah salah dalam hidup. Nah, maka itu untuk apa kita marah? Kalau toh kita difitnah, kalau toh kita disalahkan orang, belajarlah dari Yesus Tuhan kita. Firman-Nya jelas untuk kita rendah hati, untuk kita mengampuni, untuk kita memaafkan. Nah, jadi pilihan kita itu yang menentukan karakter kita akan kemana. Saya akan bacakan satu ayat lagi. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Inilah di antara sedikit ayat dalam kitab suci kita yang paling indah untuk membentuk karakter kita. Sebelum saya bacakan ayat ini, maka kesimpulan sampai pada pembahasan ini, ternyata karakter itu tidak dilahirkan. Kalau laki perempuan itu karena dilahirkan. Maka itu tidak bisa ketika ibu hamil lalu memilih, Tuhan aku mau anak ini laki, ya karena perempuan laki maka kasih laki. Tidak. Laki perempuan itu Tuhan yang menentukan dan itu dilahirkan. Maka itu nggak bisa memilih. Tapi karakter itu pilihan kita. Kita bisa berkarakter buruk karena kita memilih yang buruk. Kita bisa berkarakter baik karena kita memilih. Nah, memilih itu lewat sebuah proses. Kalau dalam 5 bulan yang terakhir ini kita bergaul dengan orang-orang yang intelektual, kita bergaul dengan orang-orang berpendidikan selama 5 bulan terakhir ini, percayalah, walaupun kita tidak pernah sekolah karena dulu kita miskin, orang tua juga miskin, tapi kalau 5 bulan ini kita bergaul dengan orang yang suka baca buku, orang-orang intelektual, cara hidupnya, cara bicaranya betul-betul sesuai pendidikan mereka, percayalah, walaupun kita SD aja nggak lulus, tapi kalau kita ada di lingkungan orang-orang seperti itu, kita terpengaruh. Nah, kita milih. Walaupun kita sadar SD aja nggak lulus, mau nggak kita dibentuk? Nah, itu pilihan kita.
Jadi karakter itu bukan dilahirkan. Tidak ada orang lahir dengan karakter jahat, enggak ada. Tidak ada orang lahir dengan karakter baik, tidak ada. Semuanya pilihan. Maka itu dari kecil, anak-anak harus kita bimbing, kita arahkan supaya mereka bisa memilih dan untuk mengambil keputusan yang mana. Nah, inilah ayatnya 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Saya stop sampai di sini dulu. Sahabat kehidupan, mari kita teliti kalimat firman ini. Adanya saja perkara di antara kamu. Kalau kita membaca ini dengan tenang, diresapi, dipikirkan baik-baik. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Coba sahabat kehidupan renungkan, kira-kira ini perkara besar atau perkara kecil? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Saya percaya jawabannya, ini perkara sepele, ini perkara kecil. Karena ada kalimat adanya saja perkara di antara kamu. Nah, sahabat kehidupan, mengapa Tuhan berfirman seperti ini kepada kita? Jadi kalau ada perkara-perkara kecil, dunia saja punya filosofi, jangan dibesarkan perkara itu. Yang kecil kita tiadakan, yang besar kita kecilkan. Ribuan tahun yang lalu, ayah kita di surga sudah berfirman seperti ini. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain. Ini perkara kecil. Artinya, jangan hidup ini ada perkara atau ada masalah. Sekalipun kita berkeputusan tidak ingin hidup cari masalah atau cari perkara, tapi tanpa kita sadari, tanpa kita harapkan, ada orang-orang di sekitar kita yang bisa buat perkara dengan kita. Nah, disinilah karakter itu terbentuk. Sahabat kehidupan, di dunia ini ada sekolah karakter. Di beberapa perguruan tinggi membuka fakultas khusus tentang pembentukan karakter. Bagus. Tapi saya mau beritahu kepada semua sahabat kehidupan, sekolah karakter yang terbaik itu justru dengan diri sendiri dalam hidup sehari-hari, dan dosen-dosennya adalah orang-orang di sekitar kita. Catat itu baik-baik. Sekolah karakter yang terbaik bukan di perguruan tinggi A, bukan di perguruan tinggi B, tetapi sekolah karakter terbaik itu dari diri sendiri yang bisa menerima semua kejadian setidak enak apapun, sebaik apapun, dan dosen-dosennya adalah orang-orang di sekitar kita. Kenapa dalam Amsal pasal yang ke-27 Tuhan menuliskan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, itulah pembentukan karakter dalam hidup ini. Itu sebabnya sahabat kehidupan, adanya saja perkara di antara kamu satu dengan yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau kita muncul perkara lalu kita permasalahkan, kita kalah. Tapi kalau kita menghadapi perkara itu dengan hati lapang, maka perkara itu akan memoles karakter kita. Yusuf itu dibentuk karakternya lewat semua penderitaan yang dia alami. Musa itu dibentuk karakternya lewat penderitaan yang dia alami di padang gurun. Maka itu kenapa juga tokoh-tokoh dunia ini, kalau kita memperhatikan, yang masih hidup sekarang paling hebat adalah Nelson Mandela. Bulan Juli yang lalu dia merayakan ulang tahunnya ke-90 dan dunia ikut merayakan. Kenapa dunia begitu respect kepada tokoh kulit hitam ini? Dia kuliah di fakultas karakter itu selama 54 semester. Kok bisa? Dia dipenjara karena prinsip hidupnya itu selama 27 tahun. Nah, kalau 27 tahun 54 semester. Gelarnya apa itu kuliah 54 semester? Nah, Yusuf kuliahnya 26 semester. Karena 13 tahun dia dalam penderitaan.